Ya, selamat malam Kamrat. Saya Ridho Furqon Wahyu Ramdhani, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Juang dan Pendidikan Indonesia atau DPP GJPI. Jadi melalui video ini saya berupaya untuk bagaimana kita bersama-sama membaca situasi sosial guna untuk menuju atau meraih revolusi yang sejati itu seperti apa. Teman-teman sekalian, patut kita lihat bahwa dalam beberapa waktu kebelakang ini pergerakan yang terjadi di Indonesia yang kita cintai pada saat ini sangatlah kontra revolusioner. Kenapa saya katakan demikian? Karena revolusi sejati itu kalau menurut Tan Malaka itu kan dia harus lahir secara organik berdasarkan kebutuhan publik. Bagaimana massa itu bersama-sama berupaya untuk mencapai revolusi itu. Kalau katanya Tan Malaka dalam bukunya Narden Republik atau Menuju Republik Indonesia, revolusi itu kalau bisa 50 juta masyarakat Indonesia, karena pada saat itu 50 juta masyarakat Indonesia berupaya untuk mengambil alih kekuasaan yang saat itu dipegang oleh kolonial. Jadi kalau kita refleksikan daripada apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita belum sejengkal pun sampai kepada tahapan itu. Kenapa demikian? Karena pada saat ini pergerakan, demonstrasi, dan segala bentuk perlawanan yang sedang dilakukan masih dikuasai oleh segelintir orang, segelintir kelompok yang berupaya untuk merepresentasikan diri mereka sebagai perwakilan rakyat. Sebagai contoh, ada beberapa BEM-BEM yang turun ke jalan, ada beberapa aliansi yang ikut turun ke jalan. Semua itu masih belum cukup untuk kita sampai kepada tahapan revolusi itu. Marx menyampaikan bahwa sebelum kita sampai kepada tahapan perjuangan kelas, maka yang paling pertama menjadi fondasi utama itu adalah kesadaran kelas. Apa itu kesadaran kelas? Kesadaran kelas itu adalah bagaimana masyarakat atau kelas proletar itu mengetahui bahwa diri mereka itu sedang ditindas oleh kelas borjuis. Sehingga ketika mereka sudah sampai ke tahapan kesadaran, kaum proletar harus mengorganisir diri mereka di dalam organisasi yang dimana organisasi-organisasi yang mereka organisir itu digunakan sebagai alat untuk mencapai situasi revolusi itu. Lalu mereka masuk kepada tahapan perjuangan kelas, yang dimana dari perjuangan kelas ini diupayakan untuk tercapainya diktator proletar. Bagaimana kaum proletar itu menguasai kekuasaan guna melawan hegemoni kekuasaan borjuis. Situasi Indonesia sekarang, menurut hemat saya pribadi, itu jauh dari kata itu. Kita dapat lihat bagaimana kesadaran kelas itu masih belum terbentuk, dan juga isu-isu yang diangkat dalam demonstrasi itu masih belum menyentuh akar permasalahan, masih kurang substansial. Mengapa demikian? Isu substansial itu begitu penting agar bagaimana apabila isu-isu yang dimainkan sekarang itu dipenuhi oleh kekuasaan, maka bagaimana caranya agar para penggerak revolusioner itu memastikan isu-isu itu ke depannya tidak akan muncul lagi. Namun pada situasi yang kita lihat sekarang, isu-isu yang diangkat masih isu-isu yang kulit. Kenapa saya katakan demikian? Mungkin MBG bisa diperbaiki tata kelolanya, namun kan tidak menjamin bahwa tata kelola ke depannya itu akan lebih baik. Mungkin mereka bisa bicara soal berbagai macam permasalahan, namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa permasalahan-permasalahan serupa akan muncul lagi di waktu ke depan. Jadi satu-satunya langkah yang menurut saya, terutama menurut saya pribadi, bahwa langkah yang paling konkret itu adalah bagaimana caranya agar kita menutup pintu masuknya imperialisme dan neoliberalisme. Bagaimana agar pasal 33 dijalankan sebagaimana mestinya? Tentu saja kita harus menjalankan sosiodemokrasi. Bagaimana caranya agar pasal 33 bisa dijalankan? Ya, ekonomi itu harus berada di tangan rakyat. Rakyat harus menghegemoni diri mereka sendiri untuk menguasai perekonomian.
menasionalisasikan sektor-sektor strategis, menasionalisasikan hal-hal yang dirasa sudah lama dipegang oleh asing. Dan itu yang harus kita upayakan bersama-sama. Kalau kita masih terjebak kepada isu kulit, maka isu substansial tidak akan berubah. Ya, penindasan akan tetap ada apabila akar dari permasalahan tidak diupayakan untuk diselesaikan. Kemudian juga selain daripada hal demikian, kita juga melihat bagaimana kekuasaan itu menggunakan kekuasaannya untuk memecah belah penggerak. Pemecahan belahan tersebut dapat kita lihat melalui bagaimana para demonstran itu harus menghadapi oleh demonstran tandingan. Bagaimana narasi-narasi perlawanan harus dihadapi dengan narasi-narasi yang mendukung kebijakan pemerintah. Nah, hal-hal tersebut kan secara tidak langsung itu sebenarnya sudah pernah terjadi. Sistem divided et impera itu atau sistem adu domba itu sudah terjadi dari zaman kolonialisme sampai sekarang, itu sudah terjadi. Maka tentang bagaimana caranya agar para penggerak, para demonstran itu harus mampu melawan itu dengan cara setidak-tidaknya para demonstran harus mampu membangun kesadaran kelas itu. Bagaimana agar buruh itu siap untuk merubah negara, bagaimana nelayan siap untuk merubah negara, bagaimana petani juga siap untuk merubah negara. Jadi romansa perjuangan itu tidak dimiliki oleh segelintir orang, tapi harus dirasakan, dinikmati, dan diperjuangkan oleh segala lini kelas yang ada di Indonesia pada saat ini. Ada banyak yang bisa kita lihat, ya kan, bagaimana para buruh, para ojol, masyarakat miskin kota, petani, buruh, nelayan, mereka semua memiliki masa yang besar. Mungkin mereka mengetahui bahwa diri mereka sedang ditindas, namun kaum-kaum yang segelintir ini masih belum mampu atau masih belum mau untuk turun kepada mereka, organisir diri mereka, dan ajak mereka dalam perjuangan itu. Maka situasi revolusioner itu tidak akan pernah tercapai apabila hal tersebut tidak dilakukan. Pun demonstrasi pada saat ini masih di tahapan menuntut sesuatu tanpa merumuskan apa yang ada setelahnya. Kenapa ini penting? Saya tidak ingin mendiskreditkan mengenai apa yang sedang diperjuangkan. Saya hanya ingin kita bersama-sama merasionalisasikan arah perjuangan itu. Karena revolusi itu bukan hanya soal menjatuhkan kekuasaan, tapi bagaimana kita menyusun kekuasaan-kekuasaan selanjutnya. Bagaimana kita memastikan bahwa kekuasaan yang setelah kita anggap saja kita jatuhkan itu berjalan sesuai dengan koridor-koridor revolusioner yang kita canangkan. Sehingga perjuangan-perjuangan ke depannya itu sudah sampai kepada tahapan mempertahankan revolusi, bukan memperjuangkannya lagi. Jadi mari kita bersama-sama kontemplasikan, mari sama-sama kita tafsirkan arah perjuangan ini juga, dan mari sama-sama kita petakan, kita proyeksikan, dan kita himpun masyarakat untuk kita berada di medan juang yang sama, sehingga revolusi seperti yang dikatakan Soekarno itu bisa dijalankan, dan merdeka 100% seperti yang dikatakan Tan Malaka itu juga bisa dijalankan. Hasta la victoria siempre, viva la revolución.